Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kehadiran yang mulia, yang tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah mansuriyalaya, wabil khusus al-arif billah al-wasil ilallah Hadatus Syekh Guru Agung Pangarsa Abah. Teriring doa dari kami semua, semoga pangarsa senantiasa disempurnakan, terjaga kesempurnaan kesehatan fisiknya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah limpah barokah karomah untuk keperluan kita dan umat manusia di seluruh dunia. Ibarakah walal karomah pangarsa Paus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para ikhwan yang hadir, yang terlihat dan tidak terlihat. Biasanya pada sore hari ini Abah live streaming melalui YouTube, melalui Instagram, yang menyapa para ikhwan dan juga anak-anak santri, menjelaskan tentang seputar thariqah, jalan kesufian thariqah. Nah, pada kesempatan kali ini sekalian ya, jadi bukan hanya biasanya ngomong sendiri di depan kamera, sekarang mah ngomong ada audiensnya, ada jamaah, ada, nah itu sekarang ada audiens. Biasanya ngomong sendiri ke kamera abah teh Sekika Nugelo. Sekarang mah ada yang dengerin di studio Kanjul Aras. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, sudah hari keberapa sekarang? Hari kelima ya, hari kelima. Masih kuat? Ya. Sudah ada yang bocor? Ya. Belum ada, biasa suka apa namanya itu kalau susurumputan kumur-kumur 3 kali, yang dikeluarinnya 2 kali. Ada 1 kali ini. Itu hilang, itu siapa pegawai siapa pegawai kerjaan siapa? Kumur-kumur 3 kali, yang dikeluarkan 2 kali. Yang 1 lagi kemana? Ditelan. Nah, di pertemuan pertama, di hari pertama Abah ngebahas apa itu thariqah. Ya, Abah jelaskan thariqah itu dzikir. Jadi itu apa? Dzikir itu ingat kepada Allah. Lalu siapakah orang-orang thariqah itu? Orang-orang thariqah itu orang-orang yang belajar di dzikir, belajar untuk selalu ingat kepada Allah. Apa hukumnya ingat kepada Allah? Wajib ya, ingat kepada Allah. Ya, orang kecil juga pasti ngomong ingat kepada Allah mah wajib. Jadi dengan demikian berthariqah itu wajib. Terus dibahas pintu pertama orang berthariqah ya, ingin menempuh jalan kesunyian. Pintu pertamanya adalah mengikuti kegiatan talqin dzikir. Talqin dzikir itu adalah pintu gerbang pertama seseorang untuk menempuh jalan kesufian agar bisa kembali kepada Allah sejak sekarang, agar bisa ingat Allah sejak, dan ingat Allah itu
dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum, ingat aku ingat kamu, ana ma'ahu idadakum, dan aku bersama hambaku yang selalu ingat kepada aku. Jadi diingat bersama Allah. Jadi, nah pintu pertamanya talqin zikir itu, ya tadi Abah di pertemuan hari kedua membahas bahwa talqin zikir itu adalah ikrar, janji, akad, ya, kayak akad nikah. Akad nikah itu kan sepasang kekasih yang mengikrarkan janji untuk setia sehidup semati, mengikatkan diri dalam pernikahan. Berjanji, ikrar janji di hadapan siapa? Kalau akad nikah? Di hadapan Allah, disaksikan oleh penghulu, oleh wali nikahnya gitu. Jadi ketika sepasang kekasih itu di KUA itu bukan berjanji kepada penghulu, lain bukan di depan lebeh ya. Sepasang kekasih berjanji kepada Allah, disaksikan oleh penghulu, oleh lebeh. Berjanji untuk apa? Saling setia, saling jaga, saling sayang begitu. Begitu juga talqin dzikir itu ikrar janji, akad, ya, akad, baiat. Janji kepada siapa? Kepada Allah di hadapan 80, di depan wali mursyid, oleh murid, wali mursyid, ya. Di hadapan Syekh Mursyid. Jadi janji ikrar setia untuk selalu ingat Allah, selalu mengenal Allah, selalu cinta Allah, selalu sayang kepada Allah dan sayang kepada seluruh makhluk Allah. Dan janji itu diikrarkan sekali lagi, janji setia, janji ingin menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Janji di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Janji kepada Allah di hadapan disaksikan oleh wali mursyid. Gitu, ya. Nah, jadi di hari kedua Abang ngebahas itu. Di hari ketiga Abang juga ngebahas tentang talqin dzikir itu menginstal software, ya, memprogramming ruh manusia agar selalu terkoneksi dengan wifi ruhani, God spot. Jadi kalau kita nih, kalau megang handphone kan pilihannya harus punya pulsa kuota, kalau bisa internet ya kan? Atau pilihan kedua kalau nggak punya pulsa internet kemana? Nyari apa? Nyari wifi. Nyari wifi, hotspot, betul tidak? Pasti nyari hotspot. Wah, kalau udah nyari hotspot, tidak. Nah, begitu juga talqin dzikir itu kita masuk terkoneksi biar kita punya dekat dengan punya sambungan wifi koneksi. Wifi koneksi bisa sambungan langsung kepada Allah, bisa berkomunikasi dengan para aulia Allah, dengan para anbiya, para rasul, dengan orang-orang soleh. Gitu. Nah, jadi itu menginstalkan alat komunikasi, alat mengakses informasi, ya. Jadi talqin itu mengakses. Jadi teknologi manusia aja ada yang namanya dunia maya, dunia internet, ya, mengakses. Kalau main internet itu biasanya apa? Pertama nyari informasi, ya, nge-Google, nonton, ya kan? Nonton tayangan, ya kan? Terus bisa untuk WhatsApp call, video call, ya sekarang banyak fiturnya. Jadi untuk nyari informasi, nah bayangin teknologi manusia aja ada alatnya gitu ya, ada satu instrumen, ada perangkat agar kita bisa berselancar di dunia maya. Nah, di dalam tradisi kesufian, tariqah itu adalah dunia spiritual. Spiritual itu cara bekerjanya kira-kira gambarannya seperti internet. Ya kan gitu. Nah, kemarin yang Abah bahas adalah
tentang bahwa talqin dzikir dan kaitannya pengamalan dzikir itu yang kita lakukan itu dalam kaitan agar untuk menyempurnakan keislaman kita. Dinul Islam itu terdiri dari iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Keimanan, ya, keislaman dan keihsanan gitu ya. Nah, ada kalau keislaman itu raga, iman itu nyawa, ihsan itu rasa. Nah, jadi ihsan itu adalah perasaan yang ada dalam diri kita, yang harus dimiliki oleh kita. Dan perasaan itu tidak ujuk-ujuk datang sendiri loh. Perasaan apa sih? Ihsan itu perasaan apa? Perasaan dilihat oleh Allah. Anta budallah ka'annaka taru fa innahu taru. Fa illam takun taru fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah kita sebagai hamba punya perasaan selalu dilihat oleh Allah. Nah, sekarang abang nanya, sudah punya belum perasaan itu? Atau misalnya ini semua yang hadir di sini ke sini berjamaah, berangkat ke sini karena perasaan dilihat oleh Allah, aduh saya belum sholat, atau masih motifnya takut sama ambu jagat. Jadi berjamaah gitu. Nah, jadi kalau orang yang tumbuh punya perasaan dilihat oleh Allah, maka dia malu sama Allah kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi tujuan bertorikoh itu, ya, talqin zikir dan mengamalkan zikir itu agar tumbuh rasa dilihat dulu. Gitu. Jadi ada tahap pertama. Jadi kemarin itu bahas bahwa fase pertama perasaan yang harus ditumbuhkan ihsan itu perasaan dilihat oleh Allah. Nah, ada petunjuk dari Allah bahwa fa'ilam takun, jadi idalam taroni palzam ismi. Jadi kalau kalian semua, firman Allah, tidak bisa melihat aku, maka tetapkan satu namaku. Fa inna ismi la yufarikuni. Karena fa inna ismi la yufarikuni. Jadi karena satu namaku itu tidak berpisah dengan aku. Nah, jadi kita dibimbingkan kalau kita tidak merasa dilihat, ya tidak bisa merasa. Tidak bisa melihat kan ihsan itu kan beribadah seolah-olah kamu melihat. Melihat siapa? Allah. Kalau tidak bisa, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Nah, kalau bisa tidak melihat, ya seolah tidak melihat, maka cukup mengingat satu nama Allah. Nah, itu yang ditalqinkan dzikir itu adalah satu nama agar kita mengingat Allah. Nah, dzikir yang kita laksanakan, sekali lagi ya, misalnya di antara kita ya, ini laki-laki cowok-cowok nih, untuk nanti punya pasangan, itu cinta itu tidak kepada seorang calon istri, itu tidak ada yang cinta pada pandangan pertama, ada yang cintanya itu karena perjalanan bareng gitu. Nah, jadi ada yang love at the first sight gitu. Tapi ada juga cinta karena misalnya karena asalnya teman ya. Awalnya kita berteman, ya itu lagunya siapa tuh? Hatta Halilintar ya. Awalnya teman ya kan. Dari teman ngobrol, saling mengenal. Lalu saling mengenal ada perhatian, tumbuh sayang ya kan. Bahkan tak kenal maka tak sayang. Jadi itu. Jadi ngobrol, lalu kenal ada sayang, baru cinta gitu. Nah, proses perasaan kepada Allah itu
Ya, tidak semuanya ada yang langsung. Tidak bisa kecuali memang ini seorang yang memang istimewa banget ya. Jadi perasaan cinta kepada Allah, ya, puncaknya dzikir itu kan cinta kepada Allah. Nah, itu harus diusahakan. Nah, pada level pertama perasaan dilihat juga harus diusahakan ya, sampai kemudian perasaan dilihat itu meningkat menjadi perasaan dekat kepada Allah. Allah itu dekat, tapi siapa yang sudah merasa dekat kepada Allah? Nah, itu kan pertanyaannya. Kan di antara sini juga kan kalau ada cewek gitu ya, kan ada ya paling bisa dilihat saling perhatian ya, saling pandang gitu. Tapi yang bisa merasa dekat itu kan itu proses yang panjang ya, atau melalui proses gitu, sehingga merasa dekat gitu. Karena sering ngobrol, sering nyari perhatian, sering apa, sehingga saling merasa dekat. Jadi makanya ada teman, awalnya teman, jadi teman dekat, betul nggak? Teman mendekat, udah teman dekat, jadi sahabat, ya kan? Nah, begitu juga untuk menggambarkan proses kita, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah itu prosesnya merasa dilihat, ya, saling perhatian dulu, saling lirik-lirikan dulu, saling perhatian dulu, terus merasa dekat, kemudian merasa bersama Allah. Nah, bersama Allah itu puncaknya kalau seseorang sudah cinta. Kalau sudah cinta, itu di mana aja, kapan saja, ya selalu ingat, selalu menyebut, selalu ingin bertemu, selalu ingin bersama. Bahkan, nah, lalu pertanyaannya adalah apa sih, bagaimana caranya agar perasaan dilihat lalu tembus naik lagi menjadi perasaan dekat dan perasaan bersama itu tumbuh di dalam diri kita. Nah, makanya kegiatan talqin zikir itu memasukkan benih-benih unggul cinta. Jadi ihsan itu memasukkan benih unggul ihsan. Jadi perasaan ihsan itu perasaan ya. Nah, harus ada yang seorang yang sudah memiliki benih unggul perasaan ihsan. Nah, makanya talqin dzikir itu adalah ketika seorang yang sudah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah memasukkan, membagi benih cintanya. Nah, namanya benih ihsan. Benih ihsan itu ditalqinkan ke dalam ruh kita. Jadi ditanamkan benih ihsan itu. Ditanamkan apa? Kalimah ihsan, yaitu la ilaha illallah. Talqin dzikir yang pertama, talqin zikir jahar, zikir qadiriyah yang ditalqinkan itu adalah kalimah ihsan. Sama ihsannya itu sendiri, yaitu zikir hofi, satu nama. Palzam ismi, itu satu nama yaitu ihsan. Nah, agar tumbuh si benihnya pelan-pelan, ya tentu saja setelah ditanam. Nah, dan satu hal ya, pasti beda benih yang kita, kalau kita mau nanam rambutan, pohon mangga, pohon duku, kalau kita dapat benihnya sembarangan, kita nggak tahu ini benihnya benih rambutan rapi apa, rambutan gelong ini, ya kan? Nah, makanya kalau mau nanam rambutan benih unggul, ya namanya benih rapi ya, pasti kita harus tahu benihnya dari mana, betul nggak? Pasti gitu. Kalau mau nanam pohon kelapa muda, kelapa hijau, pasti kita juga harus mencari. Kemarin waktu dulu kan apa pengen, pokoknya gimana caranya di Jagat nih ada kelapa hijau. Nah, itu kan harus cari ke Baduy, beli benihnya. Yang harus ditanam juga harus kelapa hijau, bukan kelapa sembarangan kelapa. Kalau sembarangan kelapa itu yang kayak di pinggir danau, kelapanya merah gitu, kelapa kuning jelas juga kadang-kadang. Mangga juga sama, kalau mangga golek, mangga romanis, mangga apa lagi? Banyak ya.
pasti kita harus tahu dulu ini benihnya dari mana. Kalau sembarangan benih kita random kan tahu, ketika kecil kan kita tahu itu benih apa. Ketika tahu asal jadi udah. Maka jadinya juga ya tidak tahu bagaimana. Nah, kita mengambil benih unggul ihsan dari benih ihsan itu dari pembibit yang sudah berhasil menumbuhkannya. Sudah kelihatan pohonnya, ya batangnya, cabangnya, daunnya, buahnya, dan rasanya, kualitasnya. Nah, para petani inilah petani antik Pak ya, para petani yang sudah punya sertifikat benih unggul inilah ya yang kita minta gitu. Yang alhamdulillah sudah dikasih sama kita. Yaitu Syekh Mursyid. Syekh Mursyid itu adalah yang telah berhasil menanam, merawat, ya, menumbuhkan pohon sehingga sampai berbuah, begitu. Nah, kita jadi tidak sembarang benih, gitu. Nah, sekarang setelah tertanam melalui talqin dzikir, tugas kita adalah menyiramnya, merawatnya, ya, perasaannya. Nah itu merawat perasaan agar tumbuh perasaan dilihat, gitu kan? Sama pohon ihsan juga di dalam diri kita itu. Setelah tertanam benih unggul ihsan, bagaimana benih unggul ini menjadi pohon ihsan yang bertumbuh kembang sampai berbuah, begitu. Nah, bertumbuh berkembang berbuah itu tidak ada lain, harus ikuti petunjuk pelaksanaan cara merawat pohon ihsan. Makanya kita mesti berguru ya kepada ahlinya, bagaimana sih merawat, menumbuhkan, mengembangkan, bahkan menghasilkan buah ihsan itu. Nah, alhamdulillah kita sudah punya guru yang sudah berhasil bercocok tanam menumbuhkan pohon ihsan. Ya, pohon ihsan itu puncaknya buahnya ya adalah cinta kepada Allah. Nah, makanya ketika yang sedang akan selalu kita amalkan dzikir jahar itu la ilaha illallah yang 3 lalu 100 jumlah lebih banyak. Itu dzikir itulah yang kalau kita laksanakan dengan gerakan yang benar, irama yang kompak kalau lagi berjamaah ya. Itulah yang pelan-pelan akan menumbuhkan perasaan, desir-desir rasa, perasaan dilihat, perasaan gitu. Mungkin awal-awal nih melaksanakan amaliyah yang wajib-wajib ya, itu mungkin karena abah atau kambu lah, wah nggak enak dia ya. Nggak apa-apa, tahap awal mah harus ada wasilah dulu. Wasilah tidak enak lah, tidak enak sama yang menjadi wasilah untuk menunaikan ibadah ya, menjauhi larangan. Itu udah bagus, perasaan tidak enak gitu. Ya. Nah, lama-lama ya puncaknya perasaan itu karena perasaan di mana aja ya tandanya sudah muncul ihsan, perasaan ihsan ya. Tandanya kamu sudah mulai tumbuh perasaan ihsannya, meskipun nanti kamu ada kesempatan mudik gitu, tetap tuh awal waktu itu sebelum ada udah siap-siap. Udah bersiaga, udah punya wudhu 11 menit sebelum adzan sudah punya wudhu. Nah itu tandanya sudah mulai tumbuh tuh ihsan. Tapi kalau begini ini masih di sini, nah berarti belum tumbuh. Jadi setelah pulang bablas saya salat wajibnya ira, belang betong lagi ya, nggak tahu lagi dah. Gitu. Jangankan dikirnya, sholatnya aja enggak. Nah, berarti belum tumbuh tuh perasaan pohon ihsan, perasaan dilihat oleh Allah. Apalagi perasaan dekat. Makanya mumpung di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut aja pokoknya, ikut aja. Jangan banyak tanya, ikut aja. Itulah cara merawatnya. Jangan kalau dalam thariqah itu ya, jalan kesufian itu yang paling pokok jangan tanya, amalkan aja dulu. Udah ikuti, oh gini ya udah kerja gini. Salat ya, dzikir lalu khotaman, tapi itu duduk gitu ya. Kalaupun ngantuk ya, jangan niat mau tidur, tawajuh aja gini. Bahwa nanti tidur bonus dihitungnya zikir gitu ya, tawajuh. Tahu. Lagi khotaman dengerin aja, tahan. Nah itu tuh sama, itu lagi menyirami, mupuk gitu kan.
agar tumbuh perasaan itu. Ya, perasaan dilihat oleh Allah, perasaan dilihat, aduh nggak enak, lu belum sholat lu. Nah itu, jadi wah perasaan beringsang aja kalau udah waktu sholat atau ada azan, kayaknya belum siap-siap sholat. Nah itu lumayan tuh, udah mulai tumbuh tuh perasaan. Nah berikutnya perasaan dekat kepada Allah, tingkatin lagi terus dikira. Perasaan dekat, nah udah kemana aja. Bukan hanya melaksanakan yang wajib-wajibnya, tapi sudah yang sunah-sunahnya. Jadi kalau tahap pertama yang penting gugur kewajiban lah, ya. Lu can sholat nih, belum sholat, ayo sholat deh, gugur kewajiban. Yang penting udah sholat lah. Nah itu juga tahap pertama, perasaan dilihat. Ya malu lah, aduh, sholat. Nah itu tahap pertama. Nah kalau sudah merasa dekat mah, yang wajibnya dikerjain, yang sunah-sunahnya juga udah dikirnya, habis sholat dikir. 165. Ya, untuk enggak. Tiga, tapi nanti. Nah, itu sudah mulai merasa dekat kepada Allah. Nah, tandanya kita sudah merasa bersama Allah, merasa udah cinta tuh. Tumbuh cinta kepada Allah dibuktikan dengan cinta dikir. Cinta dikir itu ya kalau digambarkan gini lah, kalau kamu lagi jatuh cinta, siapa nih sekarang lagi jatuh cinta banget nih, lagi itu kan pasti pengen ketemu temen, pengen ngomongin dia, ya, pasti pengen nyebut nama dia, ngomongin tentang dia aja yang kita cinta itu. Situ tuh gimana ya ngomongin dia, lagi nongkrong di WC inget dia. Lagi nyendokin nasi, inget dia. Lagi bikin kopi, lagi ngerokok, inget dia. Menghayal, aduh, kumanya ini, gimana? Nah itu tandanya cinta. Nah, begitu juga tandanya cinta kepada Allah tuh senang menyebut. Nah nyebutnya dikir. La ilaha illallah. Tahan lagi dikir jahar tahan. La ilaha 1000 juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang awalnya dipaksa dulu ya. Nah tandanya kita sudah tumbuh cinta, banyak menyebut Allah, banyak dikirnya, meskipun ada dipaksain tapi ya la ilaha. Jadi itu tandanya itu, tandanya banyak menyebutnya, banyak mengingatnya, di mana saja kawan ingat. Tandanya ingat itu apa? Tanda ingat kan kita nggak bisa membayangkan wajah Allah ya. Tidak bisa mengingat Allah itu gimana caranya mengingat tuh? Makanya cara mengingat Allah tuh mengingat dikir hopi ya. Nah ini mengingat nih, menyebut la ilaha illallah, mengingat yang ini. Nah ini di dalam hati tandanya mengingat apa? Kita ringan melaksanakan amalia ibadah gitu. Jadi itu tandanya ringan. Jadi kita gercep. Nah, gercep itu apa nih? Gercep itu apa nih? Gerak cepat. Gercep gerak cepat kalau urusan ibadah dan kebaikan. Nah, itu tandanya sudah mulai cinta. Kan kita juga kalau pacar udah nyuruh beliin ini, wah udah cepat. Seseorang yang kita cinta itu pasti mau berkorban gitu. Pengen selalu bersama, pengen selalu bertemu, pengen selalu sholat gitu kan. Sholat itu kan mi'rajul mu'minin. Kita tuh sholat itu menghadap Allah. Nah, itu. Ya kan? Jadi untuk menggambarkan proses ihsan ya sampai puncaknya itu cinta kepada Allah. Itu gambarkan seperti interaksi kita dengan manusia, gambarannya lah. Gitu ya. Jadi selalu ingin dekat, selalu menyebutnya, selalu mengingatnya, selalu ingin bersama, ya, pengen berlama-lama. Nah, pengen berlama-lama dalam ibadah. Jadi ketika nggak kerasa ya dari maghrib duduk habis dzikir, taman, salat sunnah, itu tahan duduk, tahan. Bukan kan kalau lagi ngapel kan pengen lama, kalau nggak dikontrol oleh RT kan pengennya tetap ngapel kan, lama gitu kan. Kalau nggak digerebek gitu kan.
Nah, begitu juga tahan aja, santai aja. Nah gitu ya, jadi tandanya kita sudah punya perasaan dilihat, perasaan dekat, perasaan bersama Allah, itu kita badan kita ringan, tenang, senang dalam ibadah dan kebaikan. Nah itulah orang yang disebut dengan orang yang khusyuk gitu. Jadi bahagianya itu bukan oleh yang lain-lain. Sumber kebahagiaannya itu bukan oleh duit yang banyak, bukan harta yang berlimpah, bukan oleh pasangan yang cantik, bukan oleh benda, bukan oleh makhluk, tapi oleh kebersamaan kita dengan yang maha abadi. Kan kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada makhluk itu kan ada yang meninggal duluan, ada tiba-tiba berubah, ya kan? Kalau kamu jatuh cinta, misalnya aku menyandarkan kebahagiaannya kepada seseorang, cewek, ya mungkin sebulan masih suka, saling suka, ya kan? Tapi kan ini berubah, tiba-tiba ada yang lebih ganteng, dia berpaling, kan? Kamu sedih, waduh, merana, gitu. Makanya nggak boleh menyandarkan kebahagiaan kepada seseorang yang kita cinta. Karena setiap orang bisa berubah. Bisa juga dia meninggal duluan. Kan kamu udah, jadi fana itu, fana. Harta juga sama. Kalau menyandarkan kepada harta, kebahagiaannya kan harta itu bisa nyurut, bisa pergi, bisa dimaling hartanya, ya kan? Nah, makanya kita sekarang harus latihan mencari sumber kebahagiaan, menyandarkan kebahagiaan itu kepada Allah, dzikir. Jadi oleh dzikir bahagianya itu. Ya, Abah juga lagi terus latihan menjaga perasaan ini. Ya, lagi latihan gitu ya. Sama-sama terus meningkatkan rasa dekat, rasa cinta kepada Allah, perasaan selalu dilihat, perasaan selalu dekat, perasaan dilihat itu terus ditumbuhkan, harus dipelihara dari hama. Karena pohon ihsan juga, ya pohon ihsan ya yang kita itu harus dijaga, dirawat, karena banyak hamanya juga. Kalau kurang aja, nggak di tanaman ini kurang disiram, kurang dikasih pupuk, terus tidak dirawat dari misalnya ada benalu, kan benalu suka ada pohonan juga, yang ujang. Kan suka benalu, dari mana tuh benalu itu datang itu, coba. Pohon benalu itu apa itu bisa merusak pohon kan? Ya, benalu. Nah, istilahnya benalu itu bahasa. Nah, benalu. Kan tiba-tiba tumbuh aja kan. Nah, benalu itu kalau dibiarkan bisa merusak kualitas buah kan, kualitas daun, makanya harus dipangkas. Begitu juga jiwa kita dan diri kita, ruh kita yang sudah pohonnya sudah mulai tumbuh ya. Apalagi di masa-masa awal nih, kalian kan di masa-masa awal sama nih lah ya. Di masa-masa awal menumbuhkan pohon pasti banyak hamanya. Kalau belum akarnya belum kuat, ada angin sini nanti gerah. Kalau belum kuat dikira tiba-tiba ketemu lagi itu ada yang ngajak mabok, ada yang ngajak apa, lupa lagi dikirnya. Nah itu makanya penting untuk selalu berada dalam makanya terus kan kalau pohon baru tumbuh kan kumang ujang juga dijaga betul ya, dikaresekan, dikasih apa tuh polybag, dijaga dari itu, terus disiramin, dikasih pupuk anti hama, ya kan begitu juga perasaan ihsan itu. Perasaan kita kepada Allah itu harus disterilkan dari segala macam hama wereng. Gitu. Hama wereng itu ya, hama itu datangnya dari panon, dari pandangan mata, dari pendengaran. Nih, yang suka makin gadget ya, masih bujangan nih. Hama yang berbahaya merusak perasaan itu apa?
nonton tayangan Blue, Mojo, YouTube, ya, Korea. Ini kan sengaja tuh erotic scene. Nah itu bagi yang belum punya pasangan itu bisa hama itu. Pak yang belum nikah nonton tayangan-tayangan itu kan gak ada salurannya. Dari pandangan mata, dari tontonan itu masuk ke ingatan, sudah mengingatan menyerang ke pikiran. Pikiran ke perasaan. Nah, langsung syahwat. Ya, langsung otak kanan, apalagi nontonnya otak kanan menghayal, hayal kemana-mana, langsung ngebayangin tontonan tadi ke orang yang dekat, ngebayangin si bibi, yang dekat tuh ngebayangin, akhirnya ke kamar mandi, nah itu bahaya tuh. Siapa yang sering lama di kamar mandi? Nah itu bahaya itu. Itu bahaya sekali ya. Betapa dari tontonan pandangan mata nyerang ke ingatan. Ingatan ke pikiran, ke perasaan, dari perasaan bergolak ya menjadi birahi. Udah kalau kurang kuat akarnya bisa action gitu. Dipaksa padahal bukan tempatnya. Ya kan? Ayahnya berceceran di mana? Sareri pelaku. Nah, begitu ya. Dari pendengaran sama itu, pendengaran itu juga hama wereng. Itu bisa langsung merusak ingatan pikiran. Itu. Nah ya, makanya penting gitu. Kita kalau dalam kondisi fase-fase awal ini sering gini berjamaah, jangan salah tempat berkumpul, jangan salah tempat duduk. Karena salah tempat duduk aja, tempat ngobrol, ya. Lalu mulut ini ngobrol temanya rada nyerempet gitu tentang cewek, ngomongin tentang yang paling gangguannya kan sana kan. Ya, atau merencanakan kejahatan, ya kan, dia ngambil uang orang lain, ngambil uang hak orang lain, atau ngomongin itu gimana ya tuh, itu mah pahanya hitam, misalnya gitu. Nah, omongan-omongan itu kemudian kan masuk ke pikiran, untuk bahan pikiran jadi, masuk ke hati. Nah karena iblis dan hawa nafsu itu menyerang ke hati. Hati itulah yang memerintahkan mulut, telinga, sekujur tubuh untuk melakukan action. Hati-hati aja pokoknya. Maka mengapa misalnya kita ketika dzikir harus merem gitu ya? Itu ada tujuannya agar latihan latihan mata ini non aktif. Dzikir suara kerasul, la ilaha illallah, sampai hanya terdengar suara kita, suara dzikir kita, nggak terdengar ke yang lain. Itu dalam rangka menjaga panca indera kita, ya, yang selalu menjadi sumber hama, ya, sumber hama penyakit dalam diri itu, yang menyerang ruh kita, yang menyerang pohon tauhid atau pohon ihsan yang baru tumbuh itu. Dijaga gitu. Makanya terus kumpul, sering kumpul setiap awal waktu, ya paksa bisa dulu, malas memang merawat pohon dari awal tuh malas kalau tidak punya itikat kuat. Harus punya itikat ya. Harus punya itikat kuat untuk menumbuhkan, mengembangkan, membuahkan hasil gitu. Kalau udah berbuah mah mantap gitu ya. Dan itu harus terus dijaga ya. Nah ya, jadi kesempatan kali ini kita sama-sama mengkaji, sama-sama mendapat siraman ilmu Allah dari Hadratus Syekh Pangarsa Abah tentang makna ihsan. Jadi talqin dzikir itu sekali lagi kalau disimpulkan, talqin dzikir itu
ketika seorang yang sudah berhasil mengembangkan, menumbuh kembangkan pohon ihsan sehingga berbuah, lalu benihnya di-share sama kita. Nah, ditanamkan ke dalam tanah. Ini tanah ini. Manusia itu tercipta dari tanah fisik. Tanah dimasukkan ke dalam tanah, dimasukkan. Lalu itu ya, yang tadi yang dimasukkan yang la ilaha illallah, terus yang dikeropinya sambil tahajud. Nah itu proses menanamkan benih unggul pohon ihsan. Ihsan itu apa? Perasaan dilihat oleh Allah, perasaan dilihat, perasaan dekat, dan perasaan bersama Allah. Jadi dimasukkan, setelah dimasukkan ya dipastikan benar-benar posisinya, lalu terus disiramin dengan dikerjakan. Disiraman, dirawat. Jadi yang paling disiramin dulu, lalu khotaman itu ibaratnya dikasih biar tumbuh kuat tuh apa? Dikasih apa namanya? Pupuk Korea, pupuk kandang. Dikasih khotaman. Terus manakiban, ini manakiban itu tambahan supaya nanti pohonnya anti hama. Ya kan? Nah, itu manakiban. Terus sholat sunnah. Sama sholat sunnah itu adalah vitamin untuk pohon. Apa namanya vitamin untuk pohon? Mojang. Kenapa ngaran? Namanya apa vitamin untuk pohon itu apa namanya? Pupuk ya. Ya pupuk. Pupuk, dikasih pupuk terus, setiap hari dirawat. Kalau ada rumput-rumput liar mulai tumbuh di sekitarnya, dicabutin gitu. Kayak gitu, cabutin terus. Siram lagi gitu ya. Terus, nah selalu juga terhubung dengan yang ngasih benihnya. Gimana nih kalau ada persoalan, kok ini kuntet nih? Tumbuhnya kenapa nih? Nah, kuntet. Konsultasi ini gimana ini? Biar tumbuhnya nggak kuntet nih. Terus biar tumbuh terus. Ternyata ini kurang pupuk kandangnya. Nah, berarti khotamannya kerjain. Wah ini kurang pupuk apa sih namanya pupuknya? Kurang tambahin lagi sama sholat sunnah. Mulai tumbuh, mulai kelihatan batangnya. Kok bengkok nih pohonnya batangnya? Nah, berarti kurang apanya? Nah, itu berarti kurang ininya. Nah, terus daunnya kok warnanya agak ini, pasti kurang apa nih? Pasti. Jadi tumbuh akarnya. Jadi pohon ihsan itu sama, menembus 7 lapis bumi. Dan nanti akarnya batangnya menjulang, ujungnya menjulang ke langit, 7 lapis langit. Ya. Asluha sabitun wa faruha habis sama. Jadi akarnya kuat ke 7 lapis bumi dan batangnya menjulang sampai 7 lapis bumi, langit gitu ya. Jadi sehingga buah ihsan itu yaitu tadi menjadi seorang yang hidupnya bahagia. Karena hidupnya bahagia bersama yang dicinta. Hidupnya bahagia dengan orang-orang yang dikasihi gitu loh. Nah, Nah, itu bisa lah kita asal kita bisa mau. Asal mau merawat mengamalkannya ya. Itu saja pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi semua yang hadir, yang terlihat, yang tidak terlihat, soleh-solehanya sehat, sukses kaya raya. Allah berkahi dengan istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan, merawat benih unggul pohon ihsan sehingga pohonnya tumbuh, berkembang, berdaun, berbunga, berbuah. Ya, Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Bi barakah wal karomah pengarsa awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abdu ya kana nasta'in.
Sekian wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.